Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat-sehat saja. Jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan pola hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Perlu kalian ketahui, dalam kegiatan pembelajaran bab 1, kompetensi dasar yang perlu kalian pahami antara lain: yang pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleransi sebagai implementasi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, pedoman hidup seluruh umat manusia. Al-Maidah ayat 16 dijelaskan, yang artinya dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki orang-orang yang telah mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, Al-Quran. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil perlu diketahui sejarahnya dan diyakini kebenarannya. Sedangkan Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini kebenarannya, dibaca, dipahami, dan dipedomi isinya, diamalkan. Dengan mengetahui sejarahnya dan diyakini kebenarannya, akan tumbuh sikap mulia, toleransi, dan menghargai pemeluk agama lain. Dengan diketahui sejarahnya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan, akan menumbuhkan sikap mulia. Yang pertama, mencintai Al-Quran. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, rajin beramal soleh. Yang keempat, menjauhi maksiat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kepada kaum Bani Israel dengan bahasa Ibrani.
seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel atau Yahudi dengan bahasa Kipti. Seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani dengan bahasa Suryani di Yerusalem. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kelima, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang keenam, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kedelapan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa dirinya. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini.
Sampai ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.